kereta api identik dengan ketidaknyamanan, keterlambatan, dan stasiun yang semrawut. Bangunan kumuh, sampah berserakan, dan penumpang berdesakan tanpa antrean yang jelas. Namun, di tangan seorang pemimpin visioner bernama Ignatius Jonan, wajah transportasi Indonesia berubah total. Stasiun-stasiun tampil modern, penumpang lebih tertib, dan kereta berangkat tepat waktu. Bapak Ignatius Jonan merupakan sosok yang sangat berorientasi pelayanan sejak awal menjabat sebagai Dirut PT KAI. Beliau merupakan pemimpin transformasi dan modernisasi layanan kereta api di Indonesia. Salah satu yang paling mencolok adalah tidak ada lagi penumpang yang naik di atas atap kereta api. Beliau juga memfasilitasi AC bagi seluruh kereta dan menetapkan tiket elektronik untuk KRL. Dalam pelayanan, beliau juga memberantas calo boarding pass dalam penjualan tiket online. Selain itu, berbagai fasilitas stasiun juga dibangun, seperti toilet gratis dan ruang menyusui. Bagi Bapak Ignatius Jonan, pelayanan bukan hanya soal fasilitas, karena pelayanan itu tiada batasnya. Bapak Ignatius Jonan juga merupakan sosok yang sangat akuntabel. Sejak masa awal kepemimpinan beliau, keuangan PT KAI mengalami kemajuan pesat hanya dalam waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun beliau menjabat, PT KAI belum pernah sekalipun mengalami kerugian. Bahkan seluruh kerugian sebelum beliau menjabat pun dapat tertutup selama 1 tahun. Selain itu, aset KAI dapat berlipat ganda hanya dalam waktu 5 tahun beliau menjabat. Hal tersebut dapat terrealisasi karena peran beliau dalam bekerja sebagai Dirut PT KAI dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ignatius Jonan yang notabene berlatar belakang sebagai seorang banker tidak berhenti belajar untuk terus mengikuti perubahan zaman dan juga tantangan yang ada ketika memimpin PT KAI Indonesia. Di mana dari perubahan besar yang beliau lakukan pada PT KAI Indonesia, kerugian yang hampir terjadi pada PT KAI menjadi sebuah keuntungan besar. Lalu pada masa jabatannya sebagai Menteri ESDM, beliau melakukan beberapa reformasi pada struktural dan operasional dalam Kementerian ESDM, kemudian pengembangan kompetensi pada staf dan juga pelaksana, sehingga dapat tercapai efisiensi penggunaan energi dan sumber daya. Dan sebagai wujud nilai dasar harmoni, Bapak Ignatius Jonan menerapkan sistem kepemimpinan inovatif, di mana beliau semula berfokus pada pengembangan serta tata kelola internal dalam organisasi yang dipimpinnya, kemudian berlanjut pada lingkup eksternal, sehingga selain perubahan yang dirasakan oleh masyarakat, juga dalam sistem internal organisasi yang beliau pimpin, juga ada perubahan budaya kerja ke arah yang lebih baik. Meski menghadapi banyak tantangan dan resistensi di awal, Ignatius Jonan tetap setia pada tanggung jawabnya. Ia menunjukkan loyalitas dengan turun langsung ke lapangan, menyapa karyawan di semua level, dan bekerja bersama mereka. Dedikasinya menjadikan PT KAI bukan sekedar perusahaan, melainkan kebanggaan bangsa. Menjawab tantangan era digital, Jonan berani melakukan terobosan besar. Ia menghadirkan sistem pemesanan tiket online, menghadirkan efisiensi dan kenyamanan baru. Kini, perjalanan dengan kereta api menjadi lebih modern, cepat, dan praktis bagi semua kalangan. Bagi Jonan, perubahan bukanlah pekerjaan satu orang. Ia percaya reformasi kereta api hanya bisa terwujud bila semua terlibat, dari masinis yang mengendalikan lokomotif, petugas di lapangan, hingga pimpinan di kantor pusat. Setiap peran, sekecil apapun, menjadi bagian dari perjalanan besar menuju pelayanan yang lebih manusiawi, lebih modern, dan lebih membanggakan. Ignatius Jonan membuktikan bahwa perubahan nyata lahir dari semangat berakhlak. Dengan keberanian berorientasi pada pelayanan, ia mengubah stasiun yang dulu kumuh menjadi ruang publik yang bersih dan nyaman. Dengan akuntabilitas, ia menegakkan ketepatan waktu kereta sebagai bentuk tanggung jawab. Dengan kompetensi, ia memimpin reformasi berbasis data dan strategi.
Dengan sikap harmonis, ia merangkul seluruh pegawai dari masinis hingga petugas stasiun. Dengan loyalitas, ia menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dengan adaptif, ia merespon tantangan zaman melalui sistem modern dan teknologi digital. Dan dengan kolaborasi, ia mengajak semua pihak bergerak bersama. Hari ini, kereta api bukan lagi sekedar alat transportasi. Ia telah menjadi wajah kemajuan bangsa.